hanya kaum sesat yang mendukung Anies. Presiden RI periode 2024-2029, kami rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, dengan ini menyatakan dan mendeklarasikannya mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kok mereka mendukung Anies sebagai capres? Harusnya kan mereka mendukung Anies sebagai cakil. Kalau capres itu calon presiden, kalau cakil itu calon khilafah. Masih banyak politikus kita yang memanfaatkan mereka demi dapat suara. Sistem demokrasi kita yang menganut one man, one vote membuat para pengasong agama itu juga punya hak suara. Inilah yang repot ketika tidak ada kesamaan visi di antara para politikus kita terhadap masalah besar ini yang bukan hanya jadi masalah di Indonesia, tetapi juga dunia. Politik identitas dipakai sebagai cara untuk memenangkan kekuasaan. Agama dijual murah demi kekayaan. Bapak politik identitas, siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Untuk menghilangkan image buruk itu, apapun ia lakukan, bahkan makan babi pun ia akan lakukan demi mendapatkan tujuannya. Bisa jadi kan, tujuan itu kan sangat penting. Makan babi bagi para pendukung Anies Baswedan adalah haram. Namun menebarkan kebencian bagi yang tidak sependapat dengan pilihan politiknya, mereka tidak mengharamkannya. Pokoknya mencaci maki dan fitnah tidaklah haram bagi para kadrun ini. Hanya mereka yang berhak masuk surga, yang lain kalau mau masuk surga harus seizinnya. Tuhan pun mereka mau atur-atur. Nauzubillah kan? Bahkan menyerang mereka yang tidak sependapat dinilai sebagai perjuangan membela agama. Redah. Bagi Anies dan para kadrun, agama cuma alat saja, bukan solusi mengatasi persoalan bangsa. Bagi para kader, beragamanya sudah overdosis. Pilkada DKI 2017 adalah bukti yang sulit dilupakan. Jakarta menjadi ajang kampanye brutal yang sangat digemari Anies. Lalu pada level nasional, Anies memutar kelicikannya agar terkesan sebagai orang yang toleran. Tanpa rasa malu, Anies terus memainkan agama sebagai alat politiknya. Di Papua, Anies mendapat nama tambahan dari komunitas agama yang bernama Alpha Omega, sehingga nama Anies bertambah menjadi Yohanes Anies. Kemudian doa Alpha Omega ini pernah diberitakan miring oleh salah satu kanal berita. Pada berita itu dituliskan bahwa Alpha Omega diamankan aparat karena terdapat ritual sesat, yaitu ritual tanpa busana dan berhubungan intim layaknya suami istri, hingga dikabarkan ada jemaahnya yang hamil. Buset dah, benar atau tidaknya berita ini jika ada komunitas agama yang terlalu dini mendukung calon presiden meskipun secara tidak langsung, padahal belum waktunya, maka hal itu jelas terlihat sesuatu yang tidak beres. Jika Anies dapat simpatik dari komunitas Kristen di Indonesia pada umumnya, tentu saja sewaktu Pilkada DKI 2017 ia tidak akan memainkan isu SARA, dan tanpa perlu ke Papua pun Anies akan dibanggakan, tetapi ini sesuatu yang janggal. Maka siapa saja komunitas agama yang terlalu cepat mendukung Anies, maka patut diduga itu adalah settingan atau bayaran. Agamawan seperti itu sangat berbahaya, bisa menghancurkan negara hanya demi dunia. Padahal inti agama adalah bicara masalah akhirat atau kehidupan yang lebih kekal setelah kematian, sehingga hidup di dunia perlu keseimbangan yang pas. Tak ada jalan lain bagi Anies untuk mencapai kedudukan yang tinggi kecuali dengan kelicikan dan strategi-strategi busuk. Dan strategi busuk itu yang paling utama adalah memanfaatkan agamawan yang bisa dibeli untuk memoles citranya, atau memperdayai kaum agamawan untuk menaikkan citranya. Dan para agamawan yang berusaha di jalan yang lurus tentu saja tidak gegabah dalam mendukung Anies, alias tidak mau larut dalam konflik identitas yang dimainkan Anies. Kecuali memang para agamawan yang sudah tahu bahwa dirinya sesat dan bahkan ingin lebih sesat lagi, maka ia mendukung Anies, apalagi ada logistik atau mahar ataupun donasi terselubung. Sangat menggiurkan kan?